إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, bulan Ramadan adalah bulan jihad. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memang terbukti di masa Rasulullah SAW melaksanakan perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga penaklukan kota Makkah terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan perjuangan, bulan jihad, bukan bulan bermalas-malasan, bukan bulan untuk istirahat, tetapi disitulah kita membuktikan bahwa diri kita seorang muslim yang betul sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah kita ini. Kaum muslimin, kalau kita lihat dari ibadah puasa yang kita laksanakan, sebenarnya sangat memungkinkan seorang mukmin itu untuk melakukan jihad. Karena seorang mukmin ketika puasa, dia rela meninggalkan yang mubah. Makan minum itu adalah mubah. Dia rela meninggalkan makanan yang halal hanya untuk taat kepada Allah. Dia rela meninggalkan minuman yang halal hanya untuk taat kepada Allah. Karena siang hari kita tidak makan dan minum karena kita sedang berpuasa. Yang memerintahkan kita untuk puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin sudah nampak satu aktivitas ketaatan kita kepada Allah, sehingga orang akan melakukan lebih besar lagi dari ketaatan itu. Perkara yang halal saja rela dia tinggalkan karena tunduk dan patuh kepada Allah, maka otomatis yang haram pun akan mudah. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lain. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Karena dulu juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan jihad ini kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah, dan perangi pula orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan.
dan termasuk yang diharamkan oleh Rasulnya. Wala yadinu dinal haqqa, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, yang telah Allah datangkan kepada mereka Alkitab, hatta yu'tul jizyata, sehingga dipungut dari mereka itu jizyah, an yadin wahum saghirun, dari tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka tunduk dan patuh. Kaum muslimin sidang Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Namun kaum muslimin, ketika kita bicara jihad, jihad itu bukanlah aktivitas individu. Jihad itu bukan aktivitas kelompok, tapi jihad itu adalah aktivitas yang diterapkan dan dilakukan oleh negara. Kalau negara tidak memerintah, maka kita tak boleh melakukannya. Dan Rasul sebagai kepala negara dulu itu memerintahkan para sahabat untuk jihad fisabilillah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, dan kalimat jihad ini kaum muslimin adalah satu bentuk penghormatan kepada umat Islam, untuk meninggikan derajat umat Islam, sehingga orang-orang kafir tidak semena-mena kepada umat Islam. Orang kafir tidak merendahkan umat Islam. Mereka tidak semena-mena menumpahkan darah kaum muslimin. Setelah itu mereka berkawan dengan orang Islam. Dia tumpahkan darahnya, setelah itu mendekati orang Islam lagi, seolah-olah tidak pernah kejadian. Padahal dia sedang berkawan dengan orang Islam itu, tangannya masih berlumuran darah kaum muslimin. Yang luar biasanya, pemerintah kaum muslimin pun menerima mereka. Ini luar biasa kaum muslimin. Maka ini menjadi catatan kita. Kita sebagai seorang muslim, kalimat jihad itu bukanlah kalimat yang menakutkan. Bagaimana mungkin kita katakan kalimat jihad itu menakutkan, sedangkan yang memerintahkan jihad itu Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Apa saja yang kita lakukan saat ini itu menggunakan nikmat Allah. Kita berjalan ke masjid ini pakai nikmat Allah. Kita duduk dalam masjid ini pakai nikmat Allah. Kita tidur pakai nikmat Allah. Kita makan pakai nikmat Allah. Kita berkeluarga pakai nikmat Allah. Membina rumah tangga pakai nikmat Allah. Semuanya kita gunakan itu, tidak ada satupun kecuali itu pakai nikmat Allah. Kalau sudah kita gunakan semua pakai nikmat Allah, bagaimana mungkin seorang mukmin yang sudah full setiap hari dia menggunakan nikmat Allah lalu menafikan atau tidak menyambut baik perintah dari Allah? Salah satunya adalah jihad fisabilillah. Namun tetap ada catatan kaum muslimin, tidak boleh dilakukan individu, tidak boleh pula dilakukan oleh kelompok, tapi yang mesti melakukannya adalah negara. Maka oleh karena itu kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan ini kita terus bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, terus menyeru kepada kebaikan, dan kita buatlah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita terbuka hatinya untuk meninggikan derajat kaum muslimin, agar umat Islam ini, saudara-saudara kita itu terbuka hatinya untuk meninggikan agama Islam itu sendiri. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar seluruh pemuda-pemuda kita tidak terlena dengan hal-hal yang sia-sia, tapi mereka selalu melakukan aktivitas yang bermanfaat. Dan di samping itu kaum muslimin, kita terus menyerukan dan mengingatkan pemimpin-pemimpin kita agar mereka tahu bahwa untuk meninggikan derajat kaum muslimin tidak hanya menyuruh mereka untuk selalu ikhlas dan sabar, tetapi juga ada perannya pemerintah untuk menunjukkan kehebatan umat Islam itu seperti apa. Karena dulu kaum muslimin, umat Islam itu diperintahkan untuk menggetarkan orang kafir, bukan tunduk kepada orang kafir, menggetarkan, membuat mereka takut. Tapi bukan kita yang takut, tapi hari ini terbalik, umat Islam yang takut. Padahal umat Islam itu ketika di dalam hatinya tertanam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka tidak akan peduli apapun. Dan inilah yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin kafir dulu ketika mereka kewalahan melawan umat Islam dalam jihad, dalam perang, kewalahan kaum muslimin.
berapapun jumlah mereka itu bisa dipatahkan oleh orang-orang Islam. Terbukti masa kepemimpinan Khalid bin Walid, lebih dari 70 kali dia memimpin perang. Itu kewalahan orang-orang kafir untuk melawan umat Islam. Kenapa? Mereka mencari tahu orang kafir, apa sebab kok orang muslim itu begitu kuat? Ternyata kekuatannya bukan hanya di logistik perangnya, tapi kekuatan umat Islam itu adanya di akidah mereka, yaitu tertanam dalam hati mereka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Maka itulah yang akan memunculkan keberanian kita kaum muslimin. Di samping kita memahami kalimat la ilaha illallah, dan harus kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua yang hadir, apalagi di bulan Ramadan, pada hari yang ke-9 ini, kita semakin taat kepada Allah, semakin peduli dengan syariat yang Allah turunkan. Kita tidak hanya menghabiskan waktu untuk mencari harta benda, tidak hanya menghabiskan waktu mencari kesenangan dunia, tapi kita juga mau menyisihkan waktu dan menghabiskan waktu untuk menuntut pengetahuan agama Allah. Sehingga kaum muslimin dengan banyaknya pengetahuan kita, maka kita akan seragam pemahaman. Kalau seragam pemahaman, maka tidak akan ada isu-isu merendahkan ajaran Islam. Tapi semuanya kalau sudah paham, sama-sama memuliakan, sama-sama meninggikan agama Islam, dan sama-sama memperjuangkannya. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita semua yang hadir ini dipilih Allah untuk menegakkan agamanya, dipilih Allah untuk senantiasa beramal dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala, dan pahala itu mampu memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Kalau sudah berat timbang kebaikan kita di akhirat, insyaallah kita akan masuk surga. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.